kawan-kawan, mari kita mau buat ayam tangkap. Kita mau ambil jeruk nipis untuk kita taruh di ayam. Alhamdulillah punya pohon jeruk nipis sendiri di depan rumah, ditanam dalam pot. Alhamdulillah berbuah banyak. Oke, kemudian kita ambil daun karinya. Ya, kebetulan daun karinya itu udah tua-tua, nggak ada yang muda. Saya lebih suka pakainya yang muda-muda, menurut saya ya lebih wangi. Tapi kalau udah tua-tua, aduh, untuk dimakan aja kayak keras gitu ya. Udahlah, kita ambil aja, nggak ada yang lain. Alhamdulillah. Nah, kita sekarang petik daun pandan yang udah saya tanam sendiri dalam pot karena nggak ada tempat tanam lain, jadi lebih bagus gitu, lebih indah dalam pot ya. Kita petik beberapa daun. Oke, kemudian kita rajang-rajang bawang merah, bawang putih, dan daun pandan, juga daun kari untuk persiapan buat ayam tangkapnya. Kemudian ada ayam yang udah dibumbui ayamnya. Kemudian kita sediakan minyak untuk menggoreng ayam ya. Ini ayamnya sudah kita bumbui atau kita marinasi. Di dalam marinasi itu saya taruh bawang merah, bawang putih, sama merica. Kemudian saya diamkan beberapa menit, bisa 15 menit, 10 menit ya, pokoknya sebelum saya masak lah. Mulai sebelum semalaman sekalian boleh ya. Kita taruh semuanya, nggak semua sih, maksudnya kita bagikan beberapa muat dalam wajan. Kita balik-balik ayamnya dalam potong. Ini itu kenapa bumbunya itu saya nggak blendernya itu nggak hancur gitu. Kebetulan saya bukan blender ya, saya tumbuk karena saya mau mencoba kalau bumbu marinasi itu kasar gitu seperti apa. Kayaknya ya rasanya memang beda-beda, tapi ini enak juga sih karena belum pernah buat yang seperti ini. Kasar, enak loh. Oke, ini ayamnya sudah brown, coklat keemasan. Jadi kita sekarang mau menambahkan yang tadi itu ya, bawang merah, bawang putih, daun kari, daun pandan untuk digoreng juga bersama ayam-ayam yang sudah matang tadi. Inilah yang dinamakan ayam tangkap, banyak semak-semaknya ya. Kalau kita makan, ketika kita makan itu kita pilih-pilih tuh dalam semak-semak dedaunan tadi ya. Khas Aceh ini. Saya kebetulan tidak pakai cabai hijau untuk digoreng juga karena kali ini saya tidak pakai. Biasanya saya pakai karena saya suka pedas. Enak juga kalau ada cabai hijau ya untuk digoreng. Oke, kemudian tinggal kita tunggu saja daun sama bawang merah, bawang putihnya itu kering, kemudian disajikan. Selamat mencoba kawan-kawan, terima kasih.